Halo teman-teman semuanya, banyak yang masih mengkotak-kotakan antara spiritualitas dengan hukum tarik-menarik. Padahal sebenarnya ini kita bisa padukan. Nah, bagaimana cara memadukannya? Bagaimana penjelasannya? Simak videonya sampai selesai. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa dhahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin fid dunya wa ukhrana wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dimanapun Anda menyimak atau mendengarkan video kali ini. Dan di video kali ini saya akan bahas sesuatu yang selama ini dibuatnya terpisah, padahal semestinya kita bisa jadikan satu, bisa kita jadikan kekuatan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, tentunya atas ridho Allah. Banyak yang mulai mempelajari tentang hukum tarik-menarik atau law of attraction. Tetapi banyak yang ragu di sini. Ini sebenarnya ada hubungannya nggak sih sama agama? Atau jangan-jangan ini menyesatkan? Bicara spiritualitas. Nah, dalam hal ini atau di video kali ini saya akan coba untuk berikan pengertian satu-satu dulu. Habis itu bagaimana cara memadukannya supaya menjadi kekuatan yang luar biasa dalam diri kita. Karena hakikinya diri manusia itu sudah Allah berikan kekuatan yang sangat luar biasa dalam hal rasa. Dan ketika kita memaksimalkan satu rasa, entah kenapa rasa itu bisa berbentuk dan mewujud dalam kehidupan kita. Spiritual dan hukum tarik-menarik. Mungkin baiknya kita bahas hukum tarik-menariknya dulu ya. Hukum tarik-menarik itu sebenarnya sebuah sistem buatan Allah. Sistemnya ada di dalam alam semesta, katakanlah di dunia. Nah, sistem tersebut itu sudah kerjanya otomatis. Otomatis sebenarnya. Jadi kita nggak bisa merekayasa itu, nggak bisa. Hukum tarik-menarik itu hanya sebuah istilah. Tapi yang jelas itu adalah sebuah sistem yang sudah Allah ciptakan. Untuk siapa? Untuk manusia. Kenapa kok untuk manusia? Berarti manusia tatanya atau derajatnya lebih tinggi dong daripada dunia. Jelas lebih tinggi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa saya takut kepada dunia, takut diperbudak dan lain-lain, itu sebenarnya menurut saya adalah sebuah alibi, menunjukkan ketidakmampuan kita. Dan sebenarnya menurut saya pribadi, manusia derajatnya lebih tinggi. Artinya justru yang akan menjadi budak itu dunia. Cuma karena mindset yang salah, akhirnya terkesan kita melihatnya kita diperbudak dunia. Padahal sebenarnya apapun yang kita pikirkan itu bisa mewujud, bisa datang kepada kita. Apapun itu, sadar tidak sadar, memang realitanya sistem yang sudah Allah buatkan demikian. Ana induduni abdi, kata Allah. Aku sesuai prasangka hambaku. Aku bagaimana sangka hambaku? Aku tergantung bagaimana sangka hambaku. Jadi kalau sangka kita A, maka alam semesta memberikannya A. Memberikan itu bukan yang mewujudkan ya, yang mewujudkan itu Allah. Alam semesta itu bekerja menghidangkan sesuai requestnya kita. Maka syarat pertama dalam hukum tarik-menarik adalah attention. Attention itu maksudnya atensi, memberikan perhatian. Artinya menentukan target, menentukan apa yang kita inginkan. Dan kebanyakan yang kita inginkan ini sebenarnya tidak kita rancang, walaupun hakikinya kita rancang. Ya, kalau kita rancang dengan sengaja, misalkan kita set goal, itu kita rancang. Yang tidak kita rancang itu malah itu yang terjadi. Kenapa? Karena ada let go di sana. Jadi hukum tarik-menarik itu sebuah sistem yang Allah berikan kepada manusia. Sebuah sistem yang Allah terapkan di dalam dunia, di alam semesta. Dan kita terlibat di dalamnya, kita menjadi bagian dari sistem tersebut. Satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Jadi hukum tarik-menarik itu sistem di luar, maksudnya eksternal. Kalau spiritualitas itu dari dalam diri kita, jelas di sini. Jadi sebenarnya spiritualitas itu adalah alatnya bagaimana kita bisa memaksimalkan sistem yang sudah Allah buat. Spiritualitas itu pasti hubungannya dengan keyakinan dalam kita beragama. Terutama yang muslim yang masih takut mempelajari law of attraction, takut mempelajari hukum tarik-menarik, takutnya nanti di dalamnya ada penyesatan. Tergantung juga sih sebenarnya, tergantung Anda belajarnya kepada siapa. Jadi sebenarnya sandarannya harus jelas, gurunya harus jelas, kompetensinya juga harus jelas. Nah, di sini saya mau membuat ini menjadi satu. Tadi saya mengatakan bahwa spiritualitas itu adalah alatnya, internal dalam diri kita. Untuk memaksimalkan sistem hukum tarik-menarik tadi, itu
spiritualitasnya harus benar-benar terjaga dan harus baik. Kenapa kok harus baik? Ya karena memang keinginannya kan baik. Sebenarnya antara negatif dengan positif itu sama-sama powerful. Kenapa saya katakan powerful? Karena energi dalam diri. Jadi sebenarnya kalau kamu sedang berpikir negatif itu sama-sama powerful. Cuma bagi target yang positif itu tidak menjadi powerful karena nggak ketemu. Jelas ya di sini ya. Jadi kalau misalkan energi dalam diri kita itu negatif, itu powerful juga untuk menarik hal-hal negatif itu. Kalau misalkan energi di dalam dirimu powerfulnya adalah positif, maka yang positif pun lebih mudah untuk datang kepada kamu. Datang, kalimatnya datang. Jadi kalau misalkan kamu butuh uang itu jangan cari uang, karena memang sudah ada di semesta, ngapain dicari? Gitu, yang benar adalah menjemput, menarik. Kata-kata juga mempengaruhi kondisi realitanya kita ya. Seperti itu. Jadi spiritualitasnya itu bagiannya kita, alatnya. Kemudian hukum tarik menarik adalah sistemnya. Baik, bagaimana cara memadukan keduanya? Percaya tidak percaya, sadar tidak sadar, tahu tidak tahu, pada dasarnya semua orang menerapkan sistem ini. Kamu mungkin boleh cari teman kamu yang sudah sukses, tapi harus detail ya nanyanya ya. Kamu temui, kamu sharing kepada dia. Tanya-tanya bagaimana proses dia mendapatkan kesuksesannya. Sukses itu jangan didefinisikan banyak uang ya. Sukses itu adalah sebuah kepuasan, pembentukan mental di dalam dirinya menjadi mental yang baik. Itu tanya kepada mereka. Pasti mereka menerapkan sistem yang sudah Allah buat. Melalui apa? Melalui alat di dalam dirinya, yaitu spiritualitas. Nah, tadi kan saya bilang kan saya mau memadukan keduanya. Sekarang Anda mau bicara apa? Pertanyaannya apa? Kalau kita bicara tentang magnet uang, magnet keberlimpahan, menarik uang. Sederhana. Secara spiritualitas, kita harus meyakini bahwa Allah itu maha kaya. Itu spiritualitasnya. Yakini dulu bahwa Allah itu maha kaya dan Allah yang membuka pintu rezeki. Spiritualitasnya lagi bahwa ternyata 8 pintu rezeki itu dibahas di dalam Quran. Ada 8 pintu rezeki. Kalau sebab kerja itu nggak ada. Yang ada adalah sebab usaha. Sebab kita memiliki usaha. Ada sebab istighfar, ada sebab bersyukur, ada sebab menikah, ada sebab karena memang Allah jamin rezeki kita. Dan bermacam-macam lagi termasuk sebab sedekah. Dan itu semuanya kan spiritualitas yang berhubungan dengan mental, yang berhubungan dengan diri kita atau jiwa kita. Sebenarnya otomatis ketika spiritualitas di dalam dirimu itu menguat, membentuk, menjadi, maka hukum tarik menarik ini sudah otomatis, tergantung apa requestmu. Cara memadukannya adalah dengan meningkatkan spiritualitas. Ya, spiritualitas ya berhubungan dengan ibadah, memperbaiki kata juga, memperbaiki hati juga, pembenahan diri juga. Maka ketika kamu menerapkan hukum tarik menarik itu akan sangat maksimal. Ini saya bongkar semuanya di sini dengan video pendek ini ya. Kalau masih nggak paham ini, kamu kayaknya harus ikut kelas yang saya adakan deh. Jadi di sana saya bongkar semuanya. Sekali lagi, sebagai penutup penjelasan saya tentang spiritualitas dengan hukum tarik menarik itu sebenarnya satu. Justru hukum tarik menarik atau apapun yang kamu tarik ketika kamu menerapkan hukum tarik menarik atau law of attraction, spiritualitasmu harus tinggi. Spiritualitasnya harus benar-benar membentuk. Kalau misalkan kamu memiliki amalan, ya, kamu sudah bersyukur maksimal, kamu sudah bersedekah juga dengan baik, kemudian kamu sudah menerapkan banyak hal dalam sistem hukum tarik menarik atau law of attraction, tetapi masih tidak berhasil. Di mana letak masalahnya? Dari sini kalau misalkan kamu curhat ke saya, misalkan cerita atau di kolom komen, sebenarnya saya tahu akar masalahnya apa. Itu kenapa saya itu sebenarnya tidak tertarik menjawab pertanyaan itu saat itu juga. Tetapi saya lebih tertarik ketika saya bahas atau saya kupas dari akarnya. Kenapa? Karena kalau misalkan hal negatif, saya nggak mau itu terjadi lagi. Kenapa? Karena memang sudah tahu akar masalahnya di sana, maka hindari itu. Itu ya. Jadi jika kita benar dalam spiritualitas, atau jawaban saya buat pertanyaan yang tadi itu, sudah banyak hal yang dilakukan tapi kok nggak berhasil juga, ini berarti letaknya di dalam spiritualitasnya masih belum tepat. Pengakuan itu juga sebuah spiritualitas. Pengakuan apa? Kamu kan pasti tahu Asmaul Husna itu begitu banyaknya. Ya, sebenarnya ada ribuan, cuma yang wajib diketahui ada 99. Contoh sederhana. Kalau bicara tentang magnet uang, di dalam spiritualitas Islam, kita mengenal satu Asmaul Husna, atau 3 setidaknya ya. Ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni.
Apa artinya? Cari di Google. Setidaknya ya Rozak itu yang maha pemberi rezeki. Kemudian yang kedua ada ya Ghani, yang maha kaya. Kemudian lagi juga di Quran juga ada bahwa ketika engkau bertakwa, engkau berserah diri, aku akan cukupkan rezekimu, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga. Itu kan bicara spiritualitas. Nah, kalau misalkan di sini mentalmu sudah siap, mentalmu sudah kaya, mentalmu sudah terbentuk, dan spiritualitasmu sudah baik-baik ya, maksud saya dengan sudut pandang yang baik ya, maka sebenarnya hukum tarik menarik itu juga akan cuma begini doang kamu terapkan. Maksudnya lebih mudah maksud saya untuk apa? Untuk menerapkan sistem yang ada. Jadi ketika kamu sudah benar-benar bersandar kepada Allah, ya Allah akan cukupkan rezeki saya, dan pasti saya dapat rezeki dari jalan yang tidak pernah saya sangka-sangka. Letak spiritualitas tingginya adalah ketika kita tidak menunggu rezeki yang tidak terduga tadi, jadi lebih enjoy menikmati hidup. Nah, itu spiritualitas juga. Dan bicara syukur, kan ada syaratnya dalam hukum tarik menarik, kan harus ada rasa berlimpah, rasa syukur. Itu juga kalau bicara tentang rasa syukur, itu juga spiritualitas. Maka sebenarnya spiritualitas itu adalah alat memaksimalkan hukum tarik menarik. Jadi mulai sekarang setelah saya jelaskan, jangan dikotak-kotak, jangan dipisah-pisahkan. Saya jadi mengenal hukum tarik menarik ternyata tidak ada hubungannya dengan agama. Siapa bilang? Siapa bilang? Justru ketika kamu semakin meningkatkan spiritualitas, maka hukum tarik menarikmu semakin maksimal. Sederhana ya penjelasannya, tinggal bagaimana kamu mempraktekkannya. Kalau misalkan ada pertanyaan, apa spiritualitas itu dan apa saja komponen di dalamnya, kemudian apa saja hukum tarik menarik itu dan apa juga komponen di dalam hukum tarik menarik tersebut, kamu perlu cek semua video saya. Itu kupas tuntas, banyak banget penjelasannya. Jadi kamu tinggal cek ke channel YouTube video-video yang sudah saya upload. Insya Allah itu bermanfaat dan insya Allah itu jawaban. Terima kasih teman-teman, sudah hampir 13 menit. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi semoga bermanfaat dan semoga membuka paradigma kamu dan semakin senang. Kemudian setelah nonton video saya, tiba-tiba tersenyum, oh ternyata ini ilmunya. Segera atau buruan Anda praktekkan. Sebelum saya tutup, saya mengajak Anda untuk menghadiri seminar yang saya adakan pada tanggal 15 Oktober di Surabaya, offline. Ketemu saya langsung, banyak materi yang bisa kamu dapatkan, dan kamu juga bisa mendapatkan langsung terapi dengan saya, terapi jiwa, terapi kesehatan, bahkan juga terapi tentang hati atau bawah sadar atau hati, program tentang keberlimpahan. Terima kasih teman-teman. Untuk pendaftarannya cek aja di deskripsi atau langsung hubungi nomor yang tampil di layar monitor Anda. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Al-Daifilullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mempraktekkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.